Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sahabat-sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian selalu dalam kesehatan, sehat walafiat. Selalu Allah lancarkan rezeki yang cukup dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat YouTube, kali ini saya akan membuat tutorialnya. Karena kemarin ada yang merequestkan kepada saya, katanya, "Bang, kayak mana cara buat tombol subscribe ke abang?" Baik sahabat YouTube sekalian, cara membuatnya pasti tentunya sangat simpel, mudah dan gampang. Asalkan kalian benar-benar menyimak dan memperhatikan video yang saya buat ini tanpa kalian skip sedikit pun. Oke sahabat YouTube, baik, sebelum kita mulai membuat tutorialnya, saya ingin memberitahu ataupun mengingatkan kepada kalian, dimanapun Anda berada, apapun kondisi Anda, saat Anda membuat konten-konten terbaik Anda, baik konten itu berupa materi tutorial, menjelaskan ataupun mengajarkan sesuatu hal yang berkaitan dengan tutorial Anda, maupun konten-konten Anda berupa karya sastra seperti menulis novel-novel atau menulis puisi-puisi. Namun, biasakanlah diri kalian di awal membuat konten untuk membiasakan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena sungguh disayangkan bila mana Anda membuat konten namun meninggalkan satu kalimat yang sangat mudah untuk kita ucapkan, pula sangat istimewa fadilah, kelebihan dan manfaatnya. Masyarakat muslimin wal muslimat sahabat YouTube rahimakumullah. Oleh karena itu, berkaryalah kita tanpa meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kerugian bila mana dalam suatu urusan kita sering meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam salah satu hadis disebutkan, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, yang artinya setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka sia-sialah pekerjaan tersebut. Dalam riwayat Ibnu Hibban diterangkan, amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Riwayat Ahmad pula disebutkan, kullu kalamin au amrin zibalin la yuftahu bizikrillah fahuwa abtar au qala aqta. Dalam riwayat Al-Khatib menegaskan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ibnu Majah juga meriwayatkan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdi aqta. Sidang jamaah YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita perhatikan dari setiap ujung hadis yang telah saya bacakan tadi, penutupan pengakhiran hadis berlafaz dengan kalimat aqta atau abtar. Lain lafaznya namun bermakna sama, terputus atau terpotong. Di sini saya ingin terangkan kepada sahabat YouTube tentang redaksi kalimat aqta atau abtar. Di sini dijelaskan di dalam Muqaddimah Jauharah Tauhid, kitab Matan Jauharah, waham dari kalimat aqta bermaksud terputus keberkahannya atau sedikit barakahnya. Namun dalam tafsir dan pemahaman sebagian ulama bersepakat kalimat abtar ini dalam artiannya jauh dari rahmat Allah, yang berarti akan dekat dengan syaitan. Na'udzubillahi minha. Sidang jamaah YouTube rahimakumullah, betapa mulianya bacaan bismillah ini hingga dikisahkan dalam kitab An-Nawadir, Syekh Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi menulis hikayah tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan cerita pertama beliau dari sekian banyak hikayah dari 225
kisah lainnya yang berbunyi, annam ra'atu kana laha zaujun munafikun wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qawli aw fi'li bismillahi wa qala zawjuha la fa'alna ma akhjaluha bihi fadafa'a ilaiha suratan wa qala laha ihfadhiha wa wada'tuha fi mahallin wa ghattadha wa ghafilha wa akhadha surrata wa akhadu ma fiha wa ramaha fi bi'ri fi darihi thumma talabaha minha wa ja'at ila mahalliha wa qalat bismillah wa amara Allah ta'ala Jibrila ayyanzila sari'aw wa ya'idan surata ila makaniha fa wada'at yadiha lata'akhizaha fa wujidatha kama wudi'atha fa ta'ajjaba zawjuha wa taba ila Allah ta'ala. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ana mara'atu kana laha zaujun munafikun wa kanat taqulu ala kulli syai' min qawli aw fi'lin bismillah. Artinya, sesungguhnya ada seorang istri yang dalam setiap perkataan dan perbuatannya selalu diawali dengan mengucap kalimah bismillahirrahmanirrahim. Namun sangat disayangkan, ternyata si istri tersebut ia mempunyai suami yang munafik, suami yang tidak suka kepada istrinya, yang setiap apa saja yang ia kerjakan tidak lupa selalu mengucapkan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Maka suatu saat sang suami itu berkata, wa qala laha, kata suaminya, ihfadhiha fa wada'tuha fi mahallin wa qattadaha fa ghafilha wa akhadha surrah. Aku akan melakukan sesuatu yang buat istriku melupakan kalimah bismillah yang selalu diucapkannya itu. Thumma talabaha minha, kemudian suami itu memberikan sebuah kotak kepada istrinya sembari berkata, simpanlah kotak ini. Lalu istrinya mengambil dan meletakkan kotak itu di suatu tempat serta menutupnya dengan serapi mungkin. Apa yang akan terjadi sahabat YouTube sekalian? Ternyata sang suami secara diam-diam membuntuti istrinya sehingga suaminya tahu letak kotak tersebut disimpan istrinya. Karena memang laki-laki munafik itu ingin mempermalukan istrinya. Laki-laki munafik tersebut ingin supaya istrinya meninggalkan membaca kalimah bismillahirrahmanirrahim yang selalu dibacakannya itu. Cara bermacam cara akan dia lakukan pada suatu ketika. Laki-laki tersebut berfikir, inilah saatnya engkau aku marahi agar engkau tidak lagi membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim tersebut. Lantas suami munafik itu mengambil kotak tersebut dan mengambil isinya, lalu membuang kotaknya ke dalam sumur rumahnya. Kemudian suami munafik itu berpura-pura mencari kotak itu dan menanyakan kepada istrinya. Sang istri pun yang telah menyimpannya lalu bergegas menuju tempat di mana ia menyimpan semula. Ketika istrinya hendak mengambil kotak tersebut, si istri pun seperti biasa waqalat bismillah. Apa-apa yang ingin ia buat tidak pernah luput daripada mengucap kalimah bismillahirrahmanirrahim. Asyaral muslimin wal muslimat, sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya? Seketika istrinya hendak mengulurkan tangan mengambil kotak tersebut, fa'amarallahu ta'ala Jibrila an yanzila sari'aw wa ya'ida surata ila makaniha fa wada'at yadiha la ta'akhadhaha fawujidatha kama wudi'atha. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk segera turun dan mengambil kotak yang ada di dalam sumur itu serta isi yang ada di saku suaminya. Lalu malaikat Jibril mengembalikannya ke tempat semula.
Kemudian si istri pun mengulurkan tangannya ke tempat penyimpanan kotak itu. Ia pun langsung berhasil meraih kotak itu dan menyerahkan kepada suaminya. Melihat kelakuan istrinya, terheran-heranlah suaminya tersebut. Subhanallah. Namun sahabat YouTube sekalian, menyangkut hikayah ini pula sebagai ulama ada yang menghikayahkan. Seorang munafik tersebut, seorang suami yang munafik tersebut membawa karung untuk dibawa pulang ke rumahnya, yang adalah isi di dalam karung tersebut beberapa ular besar dan kecil, yang adalah ular tersebut ditaruhkan suaminya bertujuan untuk memperlakukan istrinya yang selalu istiqamah membacakan kalimah Bismillah, supaya tidak lagi istrinya membaca kalimah Bismillah tersebut. Seketika itu suami munafik pun memanggil istri solehah tersebut, lalu menyuruh istrinya mengulurkan tangan ke dalam karung tersebut untuk meraba-raba isi yang ada di dalamnya. Seperti hal kebiasaan istri solehah tersebut, mula-mula setiap awal perbuatannya, ia tidak luput daripada selalu diiringi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menggantikan isi ular yang ada di dalam karung itu dengan menukarkan isi yang lainnya. Melihat istrinya yang sudah mengulurkan tangannya ke dalam karung terlihat biasa-biasa saja, lalu suami munafik tersebut menyuruh istrinya mengeluarkan isi yang ada di dalam karung itu. Baik bang, kata istrinya. Istrinya saraya berkata, bang, ini berat untuk diangkat. Namun suaminya tetap memaksa untuk istrinya mengangkat isi tersebut. Dengan izin Allah, lalu diangkatlah isi yang ada di dalam karung tersebut. Tiada lain, tiada bukan, Allah telah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun menggantikan ular yang ada di karung tadi menjadi sekepuk emas ya, dan intan permata lainnya. Melihat isi yang ada di tangan istrinya itu, fata'ajjaba zawjuha wa taba ilallahi ta'ala. Maka takjublah suami munafik itu, dan seketika itu ia pun langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Asyaral muslimin wal muslimat, sidang jamaah YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah yang telah saya ceritakan tadi dapat kita ambil sebuah pelajaran, natijahnya bahwa bacaan Bismillahirrahmanirrahim akan mendatangkan keberkahan, dan bahkan dihikayahkan dalam kitab An-Nawadir Syekh Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi, diceritakan keberkahan karamah Bismillahirrahmanirrahim menjadi penyebab seseorang bertobat dari hal tabiat keburukan suami munafik, sekarang menjadi suami yang penuh bertanggung jawab. Tidak ada lagi kata larangan untuk istrinya mengucapkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal pekerjaannya. Oleh karena itu, sangat tepat bila akan memulai segala aktivitas harian kita, sebaiknya kita didahuluilah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi, berkaryalah atau bekerjalah kita tanpa meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke sahabat YouTube, mohon maaf bila mana banyak kata yang sudah terucapkan, sampai panjang lebar cerita yang telah saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dan kejanggalan, mohon dipermaafkan. Tujuan dan maksud tiada lain hanyalah untuk memulai awal yang baik untuk hari yang baru. Baik, sekarang kita akan ke tutorialnya, cara membuat tombol subscribe beranimasi. Padahal ini tadi yang meminta requestkan, entah kemana sudah pembahasannya. Oke, baik sahabat YouTube, baik sahabat YouTube, kita akan mulai ke tutorialnya, cara membuat subscriber beranimasi. Oke guys, simak dan perhatikan cara membuat tutorialnya supaya kalian tidak akan gagal paham.
Oke guys, kita mulai ke tutorialnya.